Oke, selama ini gue kalau ngerekomendasiin handphone apalagi Android dengan iPhone kalau dibandingin ya meskipun nggak Apple to Apple ya, gue kalau udah bilang ya, gue kalau udah nyebut nih ya, Android 3 juta, iPhone 3 juta, itu udah pasti iPhone tuh menang video recording ya. Tapi ada nggak sih di luaran sana yang kamera Android yang harganya mirip-mirip sama iPhone, kameranya itu hampir sebagus, even bisa dibilang sama dengan iPhone? Jawabannya ada, nanti gue spill di akhir video, makanya lu coba tonton dulu video ini sampai kelar ya, karena gue bakal banyak ngasih beberapa macam bacotan-bacotan yang menurut gue layak kalau untuk lu jadiin referensi kalau lu mau ganti HP. Anjay, gue ngomong sambil kayak ngunyah-ngunyah gitu ya kan. Nah, kalau lu pilih Android, jelas lu bakal dapat banyak benefit yang nggak ada di iPhone. Contoh, lu mau pilih yang layarnya lebih besar, di Android lebih banyak. Mau baterai lebih besar, of course, dan udah pasti dan sudah jelas, boy, ya kan? Lu pilih Android juga dengan baterai yang besar-besar. Tapi kalau lu pilihnya iPhone, nah lu dapat operasi sistem yang nggak ada di semua handphone kecuali si Apple produknya itu sendiri. Dan kalau lu pilih Android di harga 3 juta, di bawah 3 juta, itu masih sebenarnya masih relatif kentang ya. Karena lu nggak bisa dapetin all package. Contoh kayak si Vivo V40 Lite yang gue pegang ini. Ini HP baru harga 3 jutaan, mereka cuma ngasih skor Antutu yang di bawah 1 juta alias setengah jutaan skor Antutunya. Skor Antutunya tuh relatif bisa dibilang masih kecil banget lah buat kita yang memang pemakaiannya kadang-kadang suka main game gitu. Tapi rata-rata Android harga 3 jutaan itu nawarin layar yang besar, baterai yang besar, layarnya jernih, speakernya enak ya kan. Banyak gimmick-gimmick yang dimasukin di handphone tersebut. Sedangkan kalau lo beli iPhone di budget yang sama dengan Android misalnya 3 juta, lo nggak bakal dapat fitur-fitur yang kekinian. Minusnya itu boy. Tapi lo bakal dapat skor Antutu yang lebih tinggi biasanya. Terus kamera yang lebih oke, itu udah pasti. Dan kalau lo beli Android yang harga 3 jutaan, lo harus pilih ya. Lo mau fokus buat ngegame, tapi baterainya kecil, tapi ya HP-nya agak sedikit tua, atau lo pengen HP yang baru, tapi ya kalau lo beli HP baru, ya budget 3 juta, otomatis skor Antutunya nggak bisa setinggi Android second yang harganya 3 jutaan. Jadi lo harus pilih itu ya, lo nggak bisa dapetin semuanya. Nah, kalau lo mau dapetin semuanya, ya lo tinggal beli iPhone aja, cuman ada PR ya. Gue udah bahas di video gue yang kemarin ya, kalau lo beli iPhone itu semuanya udah dapet. Layar besar, MH baterai kecil, cuman bisa dibilang awet juga, hampir menyerupai Android lah keawetannya. Tapi ada PR-nya. Kalau lu beli iPhone, biasanya kalau susah sih gue jelasin ya. Mulai dari konektor chargernya, mulai dari baterainya, modul kameranya itu banyak yang sudah diganti rata-rata. Jadi agak sedikit sulit lu kalau beli iPhone second yang umurnya udah lebih dari 3 tahun. Udah pasti banyak aja lah mainan-mainan orang di luaran sana. Dan kalau lu pilihnya Android, nah kelebihannya lagi nih. Lu tuh dikasih gimmick yang banyak banget. Settingan kameranya tuh melimpah sekali. Buat lu yang mungkin pengen menuangkan kreativitas yang lebih tinggi. Kalau buat iPhone, ya menurut gue ya budget 3 juta masih lumayan kentang sih. Nah ini contoh video recording dari Android. Video recording dari Android itu nggak pernah kelar dari dulu ya. Nggak pernah kelar-kelar dari dulu. Karena yang gue bahas adalah handphone under 10 juta. Jadi wajarin ya. Kita nggak bakal menemukan titik temu yang kamera itu perfeksionis parah gitu. Kayak iPhone. Nah, kalau lo beli iPhone, yang gue bilang tadi, semuanya bisa lo dapetin tapi dengan minus-minusnya ala-ala iPhone. Misalnya kalau lo beli iPhone harga 3 juta yang resmi, lo mau dapetin video recording yang bagus ya lo pilih SE. Cuman masalahnya baterainya kecil, yaitu minus-minus ala-ala iPhone. iPhone rata-rata emang baterainya kecil. Dan kalau lo pengen performanya yang bagus ya lo juga beli iPhone. Ya lo bayangin aja ini performanya skor Antutunya hampir 1 juta. Sedangkan Android baru harga 3 jutaan itu skornya jauh dari kata 1 juta. Jadi bisa dibilang performanya jauh banget iPhone munyil kecil cabai-cabai rawit tadi lah. Cabai-cabai apa cabai rawit tuh gue bilang. Dan kalau lo pilihnya Android, lo bakal dapat sesuatu hal yang baru. Ya contoh banyak lah kayak lu menu-menu kamera baru, mode malam. Ya menurut gua mode malam sebenarnya udah gak fitur-fitur baru juga ya. Cuman kalau lu beli iPhone harga 3 juta ya lu gak bakal dapat fitur mode malam itu. Jadi kayak ya lu bisa lihat sendiri lah menu-menu tambahan lah kayak portrait video dan lain-lain. Intinya kalau lu mau dapetin fitur yang melimpah ya lu pilih Android. Tapi kalau lu mau dapetin semua-semuanya ya lu gak perlu gimmick-gimmickan. Sebenarnya pilih iPhone aja udah kelar. Cuman kebutuhannya beda lagi. Bang, gimana kalau gue beli Android harga 4 juta? Iya, kalau lo beli Android harga 4 juta, 3 juta atau hampir 4 juta, itu emang agak sedikit naik level sedikit lah. Skor Antutunya itu udah lebih lumayan ya kan. Dan kameranya juga lebih oke, cuman balik lagi. Karena judul video ini ngebahas kamera tetap nggak bisa ngalahin iPhone. Ini handphone yang gue pegang ini Poco X6 ini,
Kalau diadu sama iPhone yang lebih tua dan lebih murah dari si Poco ini, wah udah pasti lebih bagus video recordingnya daripada si Poco ini. Kalau pede kali kau bang bilang, iya karena gue make boy, gue kalau megang HP tuh gue tes sedetail-detailnya. Yang gue rasain ya, ketika gue pakai Android yang harga 3 juta, hampir menyerempet 4 juta, itu video recordingnya busuk sekali, ampas sekali. Even kita ngomongin capture quality lah dari jepretannya. Itu kadang hasilnya kayak terlalu pucat, harus di grading lagi dan itu bikin gue ribet ya. Gue tuh paling gak suka banget buang-buang waktu buat foto yang pengen gue post itu harus gue tata banget gitu, kayak paling mager banget. Tapi kalau lo beli iPhone, itu udah set the best levelnya yang bisa kita dapat gitu. Udah sesuai banget lah dengan harganya. Nah, balik lagi kalau lo pilih iPhone, tadi Poco X6, kalau lo pilih iPhone, video recordingnya lebih bagus, hasil jepretannya lebih natural. Itu emang kata-kata yang sering banget diucapin sama konten kreator ya, sama YouTuber gitu. Tapi itu emang benar adanya men, kayak sulit ya, susah gitu untuk menemukan titik temunya. Apalagi yang gue bicarain ini Android 1 juta, 2 juta, 3 juta, kayak susah gitu, susah. Kalau kita bicara Android 20 juta, 30 juta, ya wes lah, minggat aja lah si Apple tuh. Even sampai ke Android yang skor Antutunya di atas 1 juta ya, di atas 1 juta skor Antutunya, itu buat video recording tuh kayak kurang, kayak patah-patah, kayak kurang smooth, kadang fokusnya tuh cenat-cenut. Itu yang gue rasain ya, ya gini loh, skor Antutu itu nggak menjamin segimananya kamera lo. Karena balik lagi proses software yang ada di modul kameranya itu sendiri yang ngejamin hasilnya itu oke. Contoh kita bisa lihat produk-produk tua jadul Pixel 3a, entah kenapa capture quality-nya tuh benar-benar ya bisa disandingkan lah dengan iPhone, dengan HP yang lebih tua, HP yang lebih lemot ya kan. Jadi kalau kita ngomongin soal kamera ini bukan tentang kecepatan chipset, memang membantu sekali untuk processing image, untuk hasil video recording, bisa sampai 4K di 60 fps dan kawan-kawan itu balik lagi. Cuman ini gue kasih tau aja, kamera 3 biji ini dengan skor Antutu di atas 1 juta itu gak guna kalau kita lawan video recording si iPhone sampai saat ini. Until now ya. Jadi ya kayak gini loh, lo harus sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau budget lo masih di bawah 10 juta, ya lo harus pilih titik temunya yang benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau lo emang buat ngegame, fokus buat ngegame, saran gue ya udah lo pilih handphone yang menurut lo cocok gitu. Lo nggak bisa dapetin semuanya gitu. Gue punya uang nih 3 juta, 4 juta. Beli Android yang skor Antutunya di atas 1 juta. Wah, iPhone apaan tuh skor Antutunya di bawah 1 juta nih, di atas 1 juta nih. Video recording udah pasti iPhone juga kalah nih. Ribuan megapiksel nih kameranya. Enggak. Tetap kalah. Gue udah nyoba masalahnya. Nah, ini bukti, kalian bisa lihat sendiri. Ini gue rekam pakai iPhone harga 3 juta. Sehalus ini, sesmooth ini. Dan ini gak gue grading, warnanya gak gue rubah-rubah. Dan sehalus ini, gue masih amazed banget. Kayak bingung gue, kayak bingung banget gitu. Ini di tahun 2024 gitu, kenapa masih sulit gitu. Peradaban manusia tuh kayak masih susah gitu menemukan handphone yang video recordingnya lebih oke selain ada logo Apple ya. Kalau ada kasih tau gue, tell me di deskripsi ya, di deskripsi lagi, di kolom komentar, nanti gue langsung gue beli dah HP-nya di budget yang sama ya. Gue coba challenge kalian, budget 3 juta kalau emang ada handphone yang video recordingnya lebih oke ya, kasih tau gue, tulis di kolom komen, nanti gue coba beli, abis itu gue coba kontenin biar gue buktiin bacotan-bacotan dari penonton gue. Tapi yang jelas ini hasil video recording dari sebuah iPhone yang harga 3 juta dan itu agak sulit. Lalu siapa yang bisa agak sedikit nyamain? Nah jawabannya, karena ini gue make si Samsung Galaxy Note 20 ini, ya menurut gue handphone ini masih bisa buat nyaingin ya. Masih sedikit tapi sedikit. Gue coba jelasin ya. Handphone ini memiliki 3 modul lensa yang berbeda ya. Yang pertama, handphone ini tuh bisa ngerekam di 60 fps, of course sama kayak iPhone, berarti di 1080 60 fps bisa. Kalau Android 3 juta baru, 2 juta, 3 juta baru, biasanya kalau kita set di 60 fps dia jadi turun ke 720p ya kan. Kalau handphone ini enggak, masih bisa di 1080 di 60 fps. Jadi kalau diadu masih bisa lah buat nyaingin iPhone. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sensor dari kamera ini modulnya gede. Jadi buat video recording low light capacity itu noise-nya agak sedikit ya, agak sedikit. Bener-bener bisa bersaing sama iPhone si Samsung Galaxy Note 20 ini. Terus yang gua miss lagi di sini ada menu video portrait. Nah, video portrait ini kalau lu di iPhone minimal, apalagi lu belinya iPhone resmi, minimal lu siapin duit seharga motor. Baru dapat iPhone yang ada mode portrait ya. Untuk video portrait ya, video portrait alias cinematic di iPhone. Itu agak susah ya. Jadi lu modal budget berkali-kali lipat, tapi di Android ini ada.
Jadi buat lo yang pengen video-video ala-ala sinematik, ya modal 3 jutaan, pilih Samsung ini bisa jadi jawabannya. Dan ini adalah hasil video recording dari Samsung Galaxy Note 20. Lumayan oke, lumayan smooth. Dan ini video blur-blurran ala-ala sinematik yang bisa lo dapetin di iPhone, bisa dilakuin di Samsung Galaxy Note 20 ini. Cuman minusnya gini ya, karena handphone ini agak-agak old. Memang kalau lo mau melakukan video recording, agak-agak adem sedikit dulu HP-nya. Karena memang ya namanya juga mesinnya juga udah berumur. Tapi ya beginilah ya cita-citanya kalau pengen punya Android ya lu kayak anti banget beli iPhone. Tapi pengen hasil videonya mirip-mirip kayak iPhone, bisa nyengin iPhone. Ya salah satu jawaban yang gue temuin masih si Samsung Galaxy Note 20. Coba ada referensi handphone lain yang kamera video bagus, coba tulis di kolom komentar.